Iran on Sunday carried out a big missile attack at an industrial site in Israel's Beersheba, triggering a massive fire. According to Israeli media, fire broke out at the Niat Havav industrial zone south of Beersheba due to the Iranian ballistic missile attack. No injuries were reported as a result of the missile attack, rescue services said. Earlier, Iran reportedly fired 6 ballistic missiles at central Israel, triggering sirens across the region. Ada satu ungkapan yang mengatakan, jangan terbawa gengsi karena nantinya akan menyusahkan diri sendiri. Pepatah ini barangkali sangat cocok untuk menggambarkan situasi Israel yang sekarang. Negeri Zionis dihadapkan dengan kenyataan pahit di medan perang. Sayup-sayup kekalahan mulai terdengar di telinga Benjamin Netanyahu. Iran yang dikira mudah ditipu dengan kata perdamaian, justru harus menerima balasan yang jauh lebih menyakitkan. Negeri para mullah kembali menghujani kawasan penting Israel dengan ratusan rudal yang mendarat tepat di pabrik kimia. Alhasil, pabrik ini pun disebut mengeluarkan racun yang sewaktu-waktu bisa terhirup oleh warga sekitar. Israel juga semakin terdesak dengan bantuan yang datang dari Houthi. Kelompok militer asal Yaman ini kembali meluncurkan rudal penghancur yang sukses meluluh lantahkan Tel Aviv. Israel sebenarnya mengakui jika sudah nggak sanggup perang, namun gengsi untuk mundur. Di saat perang sedang bergejolak, Israel justru memantik kemarahan Eropa dengan melarang umat Kristiani memasuki gereja Makam Kudus. Potensi Israel babak belur dihajar dari berbagai penjuru pun semakin nyata terjadi. Cetak gol coba merangkum, Amerika Israel kalah telak dihajar banyak negara sebagai berikut. Tetap memaksa perang di saat Israel Amerika semakin tersudut. Mungkin kalau kita ibaratkan Israel seperti manusia yang keras kepala, berbagai serangan bertubi-tubi dari Iran masih belum cukup menyadarkan negeri berjuluk Bintang Daud ini. Serangan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran bahkan menyasar langsung ke pusat industri. Gunakan masker agar terhindar dari paparan zat beracun. Penduduk di sekitar lokasi juga diminta untuk berdiam diri sementara di rumah dan menutup rapat-rapat jendela pintu. Otoritas Israel menyebut jika gas ini terhirup, maka akan ada kematian massal. Gas ini sangat berbahaya jika terhirup secara berlebih akan menyebabkan kematian, kata otoritas Israel. Kawasan industri yang menjadi sasaran diketahui menampung sekitar 19 pabrik, mulai dari fasilitas produksi bromida hingga industri farmasi. Yang lebih berbahaya dari pabrik ini adalah limbahnya. Pembuangan limbah berbahaya di kawasan tersebut bisa meningkatkan resiko terjadinya kebocoran kimia. Situasi ini menimbulkan kepanikan dari ribuan masyarakat sekitar. Rakyat Israel harus merasakan penderitaan luar biasa di tengah ancaman serangan tanpa henti dari rudal Iran. Di saat mereka disuruh berdiam diri di rumah, serangan rudal Iran masih menjadi ancaman nyata. Sewaktu-waktu serangan susulan dari negeri para mullah bisa saja kembali menghantam. Warga Israel kini merasakan ketakutan luar biasa seperti yang menimpa warga Gaza dan Lebanon. Ada satu pertanyaannya yang terlintas, mau sampai kapan Israel masih gengsi mengakui kekuatan Iran? Jangan sampai warganya sendiri yang harus dikorbankan demi ajang gagah-gagahan. Belum lagi Iran juga mendapat bala bantuan dari negara Persatuan Muslim. Jika sebelumnya Hizbullah yang melancarkan serangan mengarah ke tank Zionis, kali ini Houthi juga turut membantu. Kelompok militer asal Yaman ini meluncurkan rudal ke arah jantung kota Tel Aviv. Efeknya nggak main-main. Rudal dari Houthi meluluh lantahkan bangunan dan kantor penting. Kami akan menampilkan satu video yang memperlihatkan bagaimana
dahsyatnya serangan Houthi. It has become a familiar sight. Iranian Red Crescent rescue teams searching through the remains of shattered buildings. The US and Israel have launched thousands of strikes right across the country. They say they have all but destroyed Iran's military capabilities. Dampak serangan ini nggak main-main. Perekonomian Zionis sedang tertekan hebat. Sejak serangan gabungan Houthi dan Hizbullah, peralihan barang impor menuju Zionis menjadi terganggu. Pemerintah Israel sebenarnya mengakui perang ini telah menimbulkan kerugian besar. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel, Evi Devrin. Devrin mengatakan kerugian Israel kurang lebih berkisar 3 miliar dolar atau 50 triliun rupiah per hari. Namun bukan menghentikan perang, Israel justru tetap bertahan di tengah kerugian besar. Devrin mengatakan bahwa Israel masih belum mundur sebelum menghancurkan program nuklir Iran. Tapi pertanyaannya, mampukah Israel bisa bertahan? Kalau kita melansir berita terbaru, Amerika Serikat juga terpukul dengan serangan dari Iran. Bahkan Donald Trump harus menanggung masalah yang cukup besar di dalam negeri. Warga Amerika Serikat melakukan demonstrasi secara besar-besaran di berbagai kota. Bahkan diyakini demonstrasi ini dihadiri oleh jutaan warga Paman Sam. Demonstrasi ini juga terjadi di sejumlah titik-titik kota paling vital di Amerika Serikat, mulai dari Minneapolis, Philadelphia, Washington DC, Chicago, New York, hingga San Diego. Serangan terbaru dari Iran juga telah menghantam pesawat pengintai E-3 Sentry. Pesawat seharga 500 juta dolar ini terbelah menjadi dua setelah dilumat rudal Iran saat terparkir di pangkalan militer Arab Saudi. Israel mencari gara-gara memantik kemarahan Eropa. Kata biadab nampaknya tidak pernah bisa dipisahkan setiap kali kita membicarakan Israel. Negara yang kental dengan bendera bintang Daud ini masih saja melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Di saat Amerika benar-benar terpukul dalam konflik di Timur Tengah, Israel justru mencari gara-gara, bukan dengan melemahkan Iran, melainkan mengganggu umat beragama. Kepolisian Israel secara resmi melarang untuk memasuki gereja Makam Kudus di malam misa. Pagi ini, polisi Israel mencegah Patriarkat Latin Yerusalem yang mulia Kardinal Pier Battista Pizzaballa. Pemimpin gereja Katolik di Tanah Suci bernama Kustos Tanah Suci yang terhormat, Pastor Francesco Lelpo, penjaga resmi Gereja Makam Kudus, memasuki Gereja Makam Kudus di Yerusalem saat mereka hendak memimpin misa Minggu Palma. Tulis pernyataan Patriarkat. Para pemimpin gereja dihentikan polisi Israel saat berjalan tanpa bentuk prosesi atau seremoni apapun. Alhasil mereka pun terpaksa harus berbalik arah karena mendapat pelarangan. Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, para pemimpin gereja tidak dapat memimpin misa Minggu Palma di Gereja Makam Kudus. Tulis pernyataan tersebut. Pelarangan Israel terhadap para pemimpin gereja telah memantik kemarahan Eropa. Sejumlah negara benua biru mengecam tindakan aparat Zionis yang dianggap semena-mena. Giorgia Meloni menyatakan ini adalah bentuk tindakan penindasan terhadap umat beragama. Perdana Menteri Italia ini menyatakan perang untuk melawan keputusan Zionis. Meloni mengibaratkan Israel seperti setan yang kepanasan melihat umat beriman di negaranya. Pelanggaran tidak hanya terhadap umat beriman, tetapi juga terhadap komunitas yang menjunjung kebebasan beragama. Ini seperti setan yang kepanasan, kata Meloni.
Serupa dengan pernyataan Meloni, Antonio Tajani juga turut mengecam langkah tersebut. Menteri Luar Negeri Italia menyebut tindakan Israel tidak bisa diterima. Itu tidak bisa diterima. Italia berpihak dan membela umat beragama manapun. Kami akan memanggil duta besar Israel untuk meminta klarifikasi, kata Tajani. Kecaman lainnya juga datang dari Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron. Macron mengatakan bahwa Israel telah melecehkan terhadap situs-situs suci di Yerusalem. Ia menegaskan bahwa Israel telah melanggar kebebasan umat beragama. Macron pun dikabarkan akan mengambil langkah serius untuk memberi pelajaran terhadap Israel. Selain Italia dan Prancis, Pedro Sanchez pun mendesak Israel agar segera membuka gereja. Perdana Menteri Spanyol ini meminta Zionis untuk menghormati keyakinan umat beragama. Apakah ini sebuah balasan lantaran Eropa menolak keras membantu Israel? Kalau kamu sudah melihat video cetak gol sebelumnya, Zionis memang sempat meminta pertolongan ke benua biru. Isaac Herzog pernah meminta bantuan Eropa untuk melakukan operasi darat melawan Hizbullah. Presiden Israel ini mengatakan jika militer mereka sudah tidak sanggup, Eropa harus mendukung setiap upaya apapun untuk memberantas Hizbullah sekarang. Mereka harus memahami bahwa jika Anda ingin mencapai sesuatu, terkadang Anda perlu memenangkan perang, kata Herzog. Namun jalan yang ditempuh Herzog adalah dengan tetap melanjutkan perang melawan Hizbullah. Hasilnya saat ini Israel sedang babak belur dihantam serangan gabungan bersama Houthi dan Iran. Eropa yang dianggap kawan oleh Israel kini seolah membiarkan sekutunya menderita hebat. Benjamin Netanyahu yang egonya tersenggol langsung berlagak sok kuat di hadapan publik. Politikus kelahiran Tel Aviv ini menyebut bahwa Eropa dan NATO akan menerima balasan. Netanyahu bahkan memprediksi jika Iran punya target untuk menghancurkan benua biru. Mereka, Iran, punya kemampuan untuk menjangkau jauh ke Eropa. Mereka menargetkan semua orang. Jika Anda ingin bukti bahwa Iran berbahaya, lihatlah dalam 48 jam terakhir, kata Netanyahu. Dapatkan sendal pria dari brand LVLD. Bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Potensi Israel babak belur dihajar dari berbagai penjuru. Dengan respon serius Eropa, Israel nampaknya akan mendapatkan musuh baru. Potensi Zionis babak belur dihajar semua aliansi akan semakin besar terjadi. Kalau negara sekutu saja mulai memerangi, bagaimana Israel bisa bertahan dalam perang kali ini? Kondisi Zionis benar-benar sudah terkapar dipenuhi luka mendalam yang gak kunjung sembuh. Terlebih lagi, Israel juga tengah diburu waktu karena amunisinya bakal segera habis. Nampaknya Zionis memang ingin Eropa terseret dalam perang di Timur Tengah kali ini. Kalian pasti sudah tahu dengan penyerangan pangkalan Diego Garcia beberapa waktu lalu. Awalnya banyak media yang memberitakan dalang serangan ini adalah Iran. Tetapi media sadar jika ini merupakan propaganda yang tengah dilancarkan Amerika Israel. Usut punya usut, serangan ini sengaja dilakukan Amerika sebagai ajang propaganda. Iran membantah serangan ke Diego Garcia bukan bagian dari operasi False Flag. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa kemampuan rudal Iran tidak dapat menjangkaunya. Jarak dari Teheran ke pangkalan Diego Garcia sendiri kurang lebih 4.000 km. Sedangkan jelajah rudal tertinggi Iran hanya berkisar 2.000 km saja. Israel Amerika benar-benar telah membawa Eropa untuk mau terlibat dalam perang. Mayoritas negara-negara benua biru mengambil langkah waspada dengan memperkuat sistem pertahanan anti rudal. Dengan fakta seterang ini, Eropa tentunya mengambil langkah memerangi Israel. Negeri benua biru saat ini tengah waspada akan propaganda lanjutan yang dilancarkan Israel. Spanyol menilai Israel sudah melampaui batas dan harus diberi pelajaran keras. Pedro Sanchez menilai bahwa Zionis harus mengubah sikapnya agar eskalasi tidak meluas. Kami menolak tindakan militer sepihak dari Amerika Israel. Karena itu merupakan bentuk eskalasi dan membuat tatanan internasional tidak pasti serta lebih bermusuhan,
kata Pedro Sanchez. Jika berperang dengan Eropa, Israel diprediksi sudah tidak sanggup lagi. Letnan Jenderal Eyal Zamir memperingatkan bahwa kondisi Israel saat ini sedang diambang krisis. Kepala militer Israel ini bahkan mengibarkan 10 bendera merah sebagai tanda bahaya. Eyal Zamir menilai bahwa saat ini Israel sedang tertekan hebat dengan berbagai front konflik. Dia pun memprediksi apabila terus memaksakan perang, maka Israel akan runtuh dari dalam maupun luar. Sepatu sneakers dari Ledo kini turun harga. Kamu bisa dapatkan potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Israel Amerika kalah telak di medan tempur. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Eropa benar-benar murka dengan sikap semena-mena dari Zionis? Atau justru Israel melawan dan memerangi Eropa selaku sekutu aslinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.